Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Andre di pelajaran PJOK. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai aktivitas air. Materi yang akan kita pelajari adalah renang gaya dada. Yuk kita simak video pembelajaran kali ini. Sebelum kita masuk ke materi, kalian harus tahu dulu ya tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami materi renang gaya dada. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memahami gerak spesifik renang gaya dada, yaitu gerakan kaki, gerakan tangan, dan cara pengambilan nafas. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan materi renang gaya dada. Materi yang pertama, pengertian dan asal-usul renang. Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan kaki dan tangan. Olahraga renang dimulai sejak abad 19 di London, sekitar tahun 1837. Renang gaya dada populer pada tahun 1875 oleh perenang Inggris Matthew Webb. Adalah orang pertama yang merenangi Teluk Kanal dengan menggunakan renang gaya dada. Dalam olahraga renang ada beberapa gaya. Yang pertama yaitu gaya bebas, yang kedua gaya kupu-kupu, yang ketiga gaya punggung, dan yang keempat gaya dada. Nomor-nomor yang diperlombakan dalam cabang olahraga renang. Yang pertama, gaya bebas, nomor 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter putri, dan 1500 meter putra. Yang kedua, gaya kupu-kupu, nomor yang diperlombakan 100 meter, 200 meter. Yang ketiga, gaya punggung, nomor yang diperlombakan 100 meter dan 200 meter. Yang keempat, gaya dada, nomor yang diperlombakan 100 meter dan 200 meter. Yang kelima, gaya ganti perorangan, nomor yang diperlombakan 200 meter dan 400 meter. Yang keenam, gaya ganti estafet yang diperlombakan 4 kali 100 meter. Yang ketujuh, gaya bebas estafet, nomor yang diperlombakan yaitu 4 kali 100 meter dan 4 kali 200 meter. Yang terakhir atau yang ke-8 yaitu maraton, nomor yang diperlombakan adalah 10 km. Induk organisasi renang. Induk organisasi renang di dunia adalah FINA atau Federation International de Natation. Didirikan pada tanggal 19 Juli tahun 1908 di London. Sedangkan organisasi renang di Indonesia adalah PRSI, yaitu Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Didirikan pada tanggal 21 Maret tahun 1951 di Jakarta. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu aktivitas pembelajaran gerak spesifik posisi tubuh atau body position renang gaya dada. A. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik posisi tubuh. Yang pertama, posisi badan beserta seluruh anggota badan rileks. Yang kedua, badan harus sehorizontal mungkin. Yang ketiga, gerakan dimulai dengan persiapan kaki. Yang keempat, tumit ditarik mendekati pinggul sekaligus membuka lutut keluar. Yang kelima, dorong kedua kaki di belakang secara serempak. Yang keenam, rapatkan kembali kedua kaki seperti sikap pertama. Berikut contoh posisi tubuh secara horizontal. Materi selanjutnya adalah aktivitas pembelajaran gerakan kaki renang gaya dada. Gerakan kaki atau kicking renang gaya dada saat ini cenderung membentuk gerakan kaki dolphin atau wave kick, di mana pada saat istirahat, yaitu fase ketika kedua tungkai kaki bagian bawah ditarik serentak mendekati pinggul
Dan kemudian fase itu dilakukan pergelangan kedua kaki diputar mengarah keluar hingga membentuk sudut kurang lebih 50 derajat. Kemudian dari posisi ini kedua kaki melakukan gerakan menginjak dan diakhiri dengan menendang sehingga kedua kaki bertemu lurus di belakang. Berikut ini adalah contoh gerakan kaki renang gaya dada. Simak dan perhatikan baik-baik ya. Materi selanjutnya, aktivitas pembelajaran gerakan rotasi tangan renang gaya dada. Gerakan tangan renang gaya dada, posisi awal kedua tangan lurus dan rapat. Tarik kedua tangan ke samping kurang lebih sejajar dengan bahu. Kemudian, tarik kedua tangan ke bawah dada. Setelah kedua tangan berada di bawah dada, luruskan kembali kedua tangan. Perhatikan contoh gambar gerakan renang gaya dada berikut ini. Kita lanjut materi berikutnya, yaitu aktivitas pembelajaran gerakan mengambil nafas. Gerakan pengambilan nafas yaitu suatu proses antara menghirup udara. Menghirup udara dilakukan pada akhir pull dari gerakan lengan, yaitu pada saat tangan didorong ke depan, kepala diangkat, sampai batas mulut keluar permukaan air dan segera menghirup udara melalui mulut. Pada saat menghirup udara, badan harus tetap diusahakan pada posisi horizontal dan bahu jangan sampai keluar dari permukaan air. Mengeluarkan udara dilakukan pada saat recovery lengan, yaitu pada saat tangan didorong ke depan lurus, mulut dan hidung masuk ke permukaan air. Segera setelah itu, udara dikeluarkan sedikit demi sedikit melalui mulut dan hidung. Berikut ini adalah contoh gambar gerakan mengambil nafas renang gaya dada. Silahkan diperhatikan baik-baik. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu aktivitas pembelajaran gerak dasar koordinasi, gerakan kaki, tangan, dan mengambil nafas renang gaya dada. Dalam melakukan gerakan koordinasi renang gaya dada, yang pertama, kaki lurus ke belakang, lengan lurus ke depan dengan telapak tangan miring keluar dan kepala kira-kira 8% masuk ke dalam air. Yang kedua, kedua tangan mulai dibuka ke samping selebar bahu. Yang ketiga, kaki tetap lurus, kedua tangan mulai menarik, jarak antar kedua tangan sudah lebih lebar daripada bahu dan telapak tangan menghadap ke belakang. Napas dikeluarkan dan gelembung-gelembung udara dari mulut dan hidung. Yang keempat, siku-siku mulai dibengkokkan dan lengan atas berputar, tangan menarik dengan kuat, kepala keluar dari air untuk mengambil nafas. Yang kelima, seperti aktivitas pembelajaran di atas, telapak tangan diputar ke dalam dan kepala mulai terangkat sedikit. Yang keenam, mengambil nafas dilakukan pada saat tangan siap didorong ke depan. Berikut ini adalah animasi gerakan, koordinasi gerakan kaki, tangan, dan pernafasan renang gaya dada. Silahkan diperhatikan baik-baik. Materi kali ini selesai ya anak-anak, dan ada tugas untuk kalian semua ini. Tugasnya, silahkan rangkum materi dari video pembelajaran ini, dituliskan di dalam kertas folio, dan dikumpulkan ya anak-anak. Jangan lupa dikumpulkan. Terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran dari Pak Andre. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa kembali.